Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Ya, bersyukur kita bisa berjumpa lagi di dalam persekutuan kita, persekutuan doa dan puasa. Dan saya akan mengajak kita semua untuk masuki persekutuan ini, memberikan diri kita, memberikan puasa kita sebagai sebuah penyembahan kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk di dalam persekutuan kita. Saya mengajak kita semua untuk menenangkan hati kita akan bersama-sama bersekutu dan saya ajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Satu di dalam doa menyerahkan persekutuan kita pada hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya doa dan puasa kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami yang akan bersekutu pada hari ini, kiranya kuasa Tuhan menyertai setiap kami. Kami juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengajar dan berbicara kepada kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah puasa Ester yang diambil dari Ester pasal yang keempat ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada dalam masa puasa. Bahkan minggu-minggu ini merupakan minggu-minggu kita berpuasa dalam rangka masa kesengsaraan Kristus. Tapi jika kita boleh merenungkan, apakah kita mengerti dengan makna berpuasa itu sendiri? Ataukah masa-masa ini ya karena kita ada rutinitas di gereja kita, GKKA untuk melakukan puasa, jadi kita ikutan puasa. Atau ini momen yang tepat untuk diet tetapi dibalut dengan hal-hal yang sifatnya rohani dengan berpuasa. Ataukah kita sedang mengalami sebuah pergumulan yang berat sehingga kita ingin meminta sesuatu kepada Tuhan dan kita pakai cara berpuasa. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang makna puasa supaya puasa yang kita jalani tidak hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas,
dan malah menjadi batu sandungan karena seolah-olah kita menjadi sombong secara rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita, namun tidak semua. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi cerita ini. Namun saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari perenungan kita hanya di bagian ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ester pasal yang keempat, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Maka Ester menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita tahu, Ester adalah seorang ratu yang terpilih menggantikan ratu sebelumnya, yaitu Ratu Wasti, di zaman Raja Ahasiweros dalam kerajaan Persia. Jadi ini tempatnya bukan di Israel ya, tapi di kerajaan Persia. Di dalam kerajaan Persia ini, orang-orang Yahudi ada di sana. Dan Ester sendiri, seorang Yahudi dan memiliki seorang paman yang merawatnya sebagai ayah yang bernama Mordekai. Kita kalau melihat di dalam Ester, maka kitab Ester, maka kita bisa melihat bagaimana seorang Mordekai ini memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Dia sangat mencintai orang Yahudi, dia sangat mencintai bangsanya. Dan di dalam pasal 4 ayat yang pertama, kita bisa melihat bagaimana hati seorang Mordekai hancur oleh karena situasi yang ada di sekitarnya, yaitu apa? Haman, seorang menteri, pejabat yang tertinggi, kepercayaan Raja Ahasiweros, bahkan boleh dikatakan tangan kanannya, membuat sebuah perintah karena dia tidak suka kepada orang Yahudi, tidak suka dengan Mordekai, maka dia memberikan sebuah perintah supaya orang-orang yang bukan orang Persia itu tidak boleh dibiarkan hidup dengan nyaman. Jadi kemudian ketika itu diajukan oleh Haman, maka Ahasiweros menjawab, juga bangsa itu yang dimaksudkan adalah Yahudi, kau perlakukanlah seperti yang kau pandang baik. Maka kalimat perintah dari Raja Ahasiweros ini seolah-olah menjadi angin segar untuk Haman memakai perintah itu untuk memperlakukan orang Yahudi secara buruk. Bahkan kemudian dia memberikan perintah bahwa orang-orang Yahudi harus dibinasakan, harus dilenyapkan. Nah, ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan bagi seorang Mordekai. Dia melihat bangsanya, dia melihat dirinya menjadi terserak. Sehingga dia kemudian mendatangi Ester sebagai keponakannya dan sebagai ratu dan menceritakan tindakan Haman kepada bangsanya, bangsa Ester juga. Namun ketika berita ini disampaikan kepada Ester, tentu saja Ester pun memiliki ketakutan. Karena itu dia kemudian berkata bahwa akan sangat sulit untuk menghadap raja karena undang-undangnya adalah hanya ketika raja memanggil orang-orang boleh datang menghadap kepada dia. Dan jika ada orang yang datang menghadap dia tanpa dipanggil oleh raja terlebih dahulu, maka jika raja tidak berkenan dan tidak menjulurkan tongkat emasnya, maka orang itu akan mendapat hukuman. Itu yang dikatakan undang-undang yang memberikan peraturan seperti itu. Kondisi ini sangat sulit untuk Ester. Bahkan Mordekai terus mendesak dan kemudian berkata kepada Ester, jangan kira hanya engkau yang terluput dari antara semua orang Yahudi. Dan kalaupun bukan Ester yang menyelamatkan,
yang mengambil tindakan, ada orang lain yang akan menjadi alat untuk pembebasan dari Tuhan bagi bangsa Yahudi, tetapi Ester sendiri akan mengalami penghukuman. Dalam situasi yang sangat sulit ini, Ester tentunya bergumul, karena dalam posisinya sebagai seorang ratu dan serta keyahudiannya yang disembunyikan, karena itu adalah perintah dari Mordekai dan itu dikatakan di dalam pasal yang pertama, bahwa dia menyembunyikan jati diri identitas kebangsaannya, dan ini menjadi situasi yang sulit. Sehingga di dalam situasi itu ternyata Mordekai mau katakan kepada Ester bahwa kemungkinan posisi yang diberikan Tuhan kepada Ester saat ini untuk dia nikmati, justru itulah yang harus dipakai oleh Ester untuk menjadi alat Tuhan, menjadi penyelamat bagi bangsanya, sehingga dia harus menjadi berani. Dan karena kondisi ini di dalam persoalan yang sulit ini, maka Ester melakukan puasanya. Jika kita bisa punya pikiran yang nakal, ya, bisa saja kita ketika memikirkan tentang Ester dengan pergumulan yang dihadapi saat itu, bisa jadi dia bisa menggunakan, memanfaatkan kecantikannya, posisinya sebagai ratu yang mungkin menarik hati seorang Raja Ahasiweros untuk bisa merayu, untuk bisa membujuk Raja Ahasiweros menghentikan apa yang dilakukan oleh Haman. Tetapi Ester tidak menggunakan cara seperti itu. Dia memilih untuk melakukan perjuangannya di dalam Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-16, ketika Mordekai meminta dia untuk berani bertindak, maka hal pertama yang diinginkan oleh Ester adalah berpuasalah untuk aku. Itu yang dikatakannya. Bagi orang-orang Yahudi, berpuasa merupakan hal yang biasa, bahkan dalam waktu itu sebenarnya bertepatan juga dengan perayaan Paskah. Dalam Perjanjian Lama, perayaan Paskah kan merayakan tentang keluaran mereka dari tanah Mesir, dan itu merupakan hari perayaan peringatan yang terus harus mereka rayakan. Sehingga di situ Ester pun tidak meninggalkan keyahudiannya, bahkan di dalam rutinitas berpuasa pada hari raya Paskah itu justru di sana Ester katakan, berpuasalah untuk aku, supaya dia memperjuangkan, supaya dia berbicara, supaya dia menyatakan kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini ya, kita melihat bagaimana seorang Ester, dia menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Kata berpuasa itu memberikan arti di dalam konteks Perjanjian Lama itu merupakan sebuah ketidakberdayaan total seseorang sehingga dia perlu bergantung kepada Tuhan. Kegiatan berpuasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, menunda jam makan dan minum. Walaupun di dalam pengertian bahasa Ibraninya yang dikatakan berpuasa itu adalah tidak makan dan tidak minum. Tetapi pada intinya tidak makan dan tidak minum itu karena sedang berfokus, berpusat kepada Tuhan. Kata puasa di dalam Perjanjian Lama memiliki arti seseorang yang saking berfokusnya kepada Tuhan sehingga dia melupakan makan dan minum sebagai hasrat utamanya, sebagai kebutuhannya secara manusia. Karena berpusat kepada Tuhan, dia mengalihkan semua hasratnya, mengenyampingkan hasratnya, dan fokus kepada pergumulan dan kebergantungannya kepada Tuhan. Sehingga di dalam bagian ini, apa yang dilakukan oleh seorang Ester ketika berbicara tentang berpuasa, puasa yang dilakukan Ester ini puasa tidak makan, tidak minum selama 3 hari lamanya, ya 3 hari berturut-turut tidak makan dan tidak minum, dan dia mengarahkan diri kepada Tuhan. Maka di sini kita bisa melihat
di dalam bagian ini, puasa yang dilakukan Esther dan dilakukan oleh Mordekai dan seluruh bangsa Israel mengandung 3 makna. Makna yang pertama itu adalah sebuah bentuk kesedihan dan perkabungan. Itu dinyatakan di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan di situ ketika undang-undang raja yang dilakukan oleh Haman itu muncul, maka dikatakan ada perkabungan besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ini merupakan cerminan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini ketika mereka di tanah Persia, mereka mengalami ketertindasan, mereka mengalami penderitaan, dan mereka sangat berduka cita, dan mereka berseru kepada Tuhan. Makna yang kedua, puasa yang dilakukan bangsa Yahudi dan Esther, merupakan sebuah keinginan bersama secara alamiah untuk mengarahkan diri mereka kepada sebuah permohonan. Mereka menyatukan diri mereka di dalam sebuah permohonan. Karena dikatakan di situ, kumpulkanlah semua orang Yahudi, ayat yang ke-16 dikatakan, dan berpuasalah untuk aku. Ada sebuah tujuan yang utama, yaitu di mana orang-orang yang tertindas, yang terancam ini, mereka membutuhkan pembebasan. Dan pembebasan itu diserukan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka berpuasa, mereka menunjukkan bahwa Tuhan adalah penyelamat. Mungkin lewat pekerjaan Esther. Esther memiliki bagian, Mordekai memiliki bagian, orang-orang Israel memiliki bagian. Tetapi yang terutama, pemberi pembebasan, pemberi penyelamatan adalah Allah sendiri. Dan itu tidak dikatakan oleh satu orang, tetapi seluruh bangsa itu, seluruhnya tunduk percaya kepada Tuhan. Makna puasa yang ketiga, itu merupakan sebuah bentuk mempercayakan dirinya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan Esther khususnya memilih untuk memberanikan diri bertindak selayaknya pejuang bagi bangsanya. Inilah yang diambil oleh Esther. Tentu saja Esther pada waktu itu juga mempertimbangkan Ratu Wasti karena tidak nurut dengan apa yang dikatakan oleh Raja Ahasiweros. Dia diturunkan dan dibuang. Jangan-jangan Esther akan mengalami hal yang sama nih kalau misalnya dia melawan, dia bicara dan raja tidak berkenan, dia pasti akan dibuang. Bagaimana nasibnya? Tetapi kemudian sebuah perkataan kebersandaran Esther yang dinyatakan oleh Esther ketika dia mempercayakan diri kepada Tuhan, dikatakan di dalam ayat 16 bagian yang paling akhir, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah bentuk kebersandaran. Bersandar kepada Tuhan itu ternyata bukan kemudian kita berpangku tangan, diam dan tidak melakukan apa-apa. Di sini Esther meminta Tuhan menyatakan keberanian bagi dirinya. Tetapi jika resiko yang terburuk harus dialami oleh Esther, dia telah siap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah makna dari apa yang dilakukan oleh Esther. Di sini Esther bukan dan bangsa Israel bukan kemudian merengek kepada Tuhan meminta supaya setiap permintaan mereka dijawab oleh Tuhan. Tetapi di sini, di dalam bagian ini, jelas bahwa ketika bangsa itu, bangsa pilihan Tuhan itu, mengalami sebuah penindasan, mengalami sebuah penganiayaan, Tuhan pasti membela. Orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan pasti membela. Tetapi di dalam pembelaan Tuhan, tentunya kita, ataupun bangsa Israel, tentunya tidak bisa hanya sekedar berdiam, mereka juga perlu menyatakan kepercayaannya kepada Allah. Jangan hidup mereka tidak berkenan kepada Allah. Itu sebabnya mereka merendahkan dirinya,
Mereka mengakui dosanya, mereka mengakui ketidakberdayaannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang yang bisa berpuasa dengan benar adalah seorang yang menyadari, seorang yang tahu diri bahwa di dalam dunia ini dia tidak dapat mengendalikan apapun, dan Tuhanlah yang memberikan penyelamatan, dan Tuhanlah, di tangan Tuhanlah kendali atas dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi motivasi kita untuk berpuasa dalam waktu-waktu masa berpuasa Prapaskah? Ketika kita bicara sebagai sebuah rutinitas, biarlah ketika kita bicara rutinitas itu, dalam latihan berpuasa itu, marilah kita belajar untuk lebih peka. Tuhan menunjukkan betapa kita tidak berdaya dan betapa Tuhan mengetahui kebutuhan setiap kita. Oleh karenanya, mari ketika kita berpuasa, bukan untuk membuat diri kita menjadi jauh lebih baik, jauh lebih saleh daripada orang lain, tetapi justru untuk menunjukkan kepada diri kita bahwa kita tidak sanggup. Kita perlu bersandar, mempercayakan diri kita kepada pemeliharaan Tuhan. Mari kita menyelidiki lagi hati kita. Apa yang membuat kita berpuasa? Jangan sampai puasa itu menjadi sebuah kesombongan rohani bagi kita. Atau di sisi yang lain, ketika kita katakan, saya secara manusia tidak bisa berpuasa karena kondisi kesehatan saya. Berpuasa adalah salah satu disiplin rohani untuk mengarahkan kita, mengetahui bahwa kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan ada di atas kehidupan kita. Jadi marilah kita juga melatih diri kita, supaya kita memahami hari demi hari kita diberikan kepekaan, bahwa karena kasih karunia Tuhanlah kita dapat mengalami segala sesuatunya. Jadi adakah kita saat ini mengalami sebuah pergumulan yang berat? Ketika kita berpuasa bukan berarti kita harus katakan kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya mau harus Tuhan penuhi, keluarkan saya dari pergumulan yang berat ini. Tidak, tetapi di sini kita dibawa seperti Esther. Ketika kita mengalami sebuah pergumulan yang berat, Tuhan mau kita mencari Dia. Tuhan mau kita berseru kepada Dia. Dan Tuhan mau kita berani menghadapi setiap pergumulan itu di dalam kekuatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar dari puasa Esther. Mari kita belajar untuk menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita berada di dalam pergumulan dan ketidaksanggupan kita, percayakanlah diri kita kepada pemeliharaan Tuhan. Carilah Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan, hal pertama yang harus kita lakukan, carilah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena perenungan hari ini mengingatkan setiap kami supaya kami berpuasa, bukan sekedar menjadi sebuah rutinitas tanpa makna, bukan juga untuk memaksakan Tuhan untuk menjawab doa-doa kami, tapi mengarahkan diri kami untuk percaya penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, semakin kami berpuasa, semakin kami melihat ketidakberdayaan kami, dan semakin kami melihat kuasa-Mu yang besar. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Berkenanlah atas puasa dan doa kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam pokok doa puasa kita di siang hari ini. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Tuhan, Kau Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang sudah menjaga dan melindungi kami sampai pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih, kami naikkan ucapan syukur kami ini kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Selanjutnya kita akan masuk dalam pokok doa
Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Yang pertama, kita akan berdoa untuk kondisi perekonomian saat ini. Banyak bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Yang kedua, berdoa supaya pandemi COVID segera berakhir dan kondisi di Indonesia dapatlah pulih kembali. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, kembali kami naikkan ucapan kami kepada Engkau Tuhan, di mana pada saat ini kami naikkan doa kami kepadamu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui berbagai macam masalah di dalam negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Yang salah satunya yaitu perekonomian yang sampai saat ini ya Tuhan masih berada di garis yang belum normal ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang baik boleh melawat akan setiap pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan, agar Indonesia juga boleh mengalami normal kembali di dalam kenaikan harga ini ya Tuhan, yang dampaknya besar bagi warga di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Dan selanjutnya kami akan berdoa juga Tuhan, supaya pandemi ini juga segera berakhir. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan juga, sekiranya Tuhan boleh dapat memulihkan kembali, akan segera di mana Tuhan memberikan roh kesadaran di dalam setiap masyarakat yang ada untuk dapat melakukan protokol kesehatan yang baik, yang benar, supaya COVID ini akan segera berakhir di dalam kehidupan Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pulihkanlah negara kami ini ya Tuhan, dengan menjamah dan memberikan kesadaran bagi setiap masyarakat yang ada, dengan melakukan protokol kesehatan yang benar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk pelayanan misi yang ada di Indonesia Tuhan. Banyak kali kami melakukan, tetapi kami tidak dapat bekerja dengan maksimal ya Tuhan, oleh karena keadaan pandemi yang belum berakhir ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan juga. Biarlah Tuhan memberkati setiap lembaga-lembaga misi yang ada, yang berdiri di Indonesia. Tuhan, berkatilah setiap pendidik-pendidik yang ada, juga berkati dosen pembimbing yang ada, agar mereka dengan seksama, dengan sungguh boleh dapat melayani dengan lewat lembaga-lembaga misi yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk seminari-seminari yang ada. Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, kami mohon pertolonganmu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati akan setiap seminari yang ada dimanapun di Indonesia khususnya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menolong akan setiap sekolah-sekolah seminari yang ada. Semuanya itu kemurahan dan pertolongan Tuhanlah yang boleh dapat dirasakan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan saja. Selanjutnya kita akan berdoa juga untuk persiapan ibadah KKR pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan KKR yang ada, yang akan dilaksanakan tanggal 13 Maret nantinya Tuhan. Dengan pembicara Evangelis Samuel Sugiarto ya Tuhan. Kami berdoa untuk pembicaranya. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau Allah yang baik, memberkati setiap apa yang diperkatakan oleh Evangelis Samuel Sugiarto sebagai pembicara untuk penyampaian firman Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh melawat akan jemaat-Mu yang hadir Tuhan, agar KKR ini boleh menjadi berkat, dan banyak jiwa-jiwa juga Tuhan, Engkau Allah yang baik, boleh
menangkan atau diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Juga pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap jemaat GKKI Sidoarjo. Kiranya Tuhan juga mau menolong akan setiap jemaat-Mu untuk mengalami pertumbuhan kerohanian ya Tuhan. Di mana pada saat ini Engkau tahu Tuhan keterbatasan yang mereka hadapi oleh karena pandemi ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, berikanlah pertumbuhan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan, agar kerohanian mereka boleh bertumbuh dengan baik dan pengenalan akan Engkau Tuhan, mereka boleh rasakan lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Selanjutnya kami juga rindu berdoa untuk warga negara yang tinggal di sekitar Gunung Semeru, yang merasakan dampak bencana letusan gunung. Mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan pekerjaan, mereka juga mungkin juga mereka kehilangan saudara-saudara mereka. Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, berikanlah kekuatan, berikanlah iman dan harapan yang pasti di dalam kehidupan mereka untuk tetap bersandar kepada Engkau Tuhan, dengan harapan mereka yang sungguh Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan kekuatan iman yang sungguh di dalam kehidupan setiap mereka, agar mereka dapat memperoleh pertolongan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami berdoa, kami serahkan setiap masyarakat yang ada yang terdampak gunung di sekitar mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Untuk selanjutnya kami akan berdoa Tuhan untuk lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, di antaranya panti asuhan, panti jompo, tempat-tempat penampungan yang ada dimanapun. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan juga. Kiranya Tuhan juga boleh menolong setiap apa yang mereka rasakan Tuhan. Kasihani mereka Bapa. Biarlah Tuhan, lewat tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau berikan pertolongan bagi panti-panti asuhan yang membutuhkan tangan-tangan pertolongan lewat lembaga panti asuhan ini, lewat panti jompo ini. Kiranya gerakan hati mereka Tuhan, Engkau boleh jamah agar mereka mau dan membantu akan setiap panti-panti yang ada ya Tuhan. Juga tempat-tempat penampungan Tuhan, dengan keadaan yang terbatas, Tuhan kiranya menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan iman yang sungguh Tuhan, agar mereka juga boleh merasakan cinta Tuhan sekalipun tempat-tempat mereka ada keterbatasan. Terima kasih Bapa, kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan dan saatnya nanti Tuhan, Engkau Allah yang baik, berkenan memberikan dan menjawabnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah di akhir persekutuan kita, tapi doa dan puasa kita masih bisa sampai jam akhir kita, jam 12 atau jam 6 sore, tergantung Bapak Ibu komitmennya. Kiranya doa dan puasa kita berkenan di hadapan Tuhan, dan persekutuan pada hari ini menguatkan setiap kita. Kita akan mengakhiri doa dan puasa, persekutuan doa dan puasa kita pada siang hari ini, dan kita memuji pujian terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur
tundukkan kepala kita dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan kembali terus memberikan kami pengertian demi pengertian-Mu. Ya Roh Kudus, Sang Guru Agung kami, ajarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Supaya ketika kami berpuasa, kami tidak hanya sekedar melakukan sebuah rutinitas disiplin rohani, tapi kami hari demi hari dibawa untuk peka dan mengalami pengenalan akan Tuhan yang terus-menerus bertambah, sehingga kerendahan hati kami pun terus bertambah, dan kami semakin menengadahkan kepala kami memandang Tuhan yang Maha Tinggi. Terima kasih. Berkati doa dan puasa kami, berkenanlah atas doa dan puasa kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Kristus Yesus, kekuatan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari saat ini hingga Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan tetaplah rendah hati.